Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat dan ibadahnya selalu dilaksanakan ya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan materi tema 4 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun sebelumnya, untuk lebih hikmat, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4, tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kalian juga memiliki tanggung jawab di sekolah. Adapun contoh tanggung jawab di sekolah diantara lain belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun adalah merupakan bentuk tanggung jawab sebagai siswa. Menjaga kebersihan sekolah. Di sekolah kita punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Yang ketiga, mengikuti acara di sekolah. Kegiatan yang sudah dibentuk, disepakati yang ada di sekolah, sebagai siswa tentu kita harus mengikuti, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai siswa. Yang keempat, kemudian berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ketua kelas ditunjuk sebagai memimpin dan memanajemen kelasnya. Selanjutnya kita ke isi dan amanat pantun berdasarkan isi. Pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun hiasan. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi beberapa hal yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Kita tahu bahwa kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang apa itu pantun, kemudian pantun mempunyai ciri-ciri, dan itu bisa antum baca kembali di pelajaran 1, 2, dan 3 pada buku Bopena. Selanjutnya, interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya.
Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan terjenjang, dimulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Adapun pendidikan non-formal, jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contoh PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Selanjutnya pendidikan informal, jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Misalnya, Dedi dan Jonas berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Misalnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar dapat bermacam-macam. Misalnya, siswa mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajaran dan siswa membaca buku. Yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa SD Mentari melakukan karya wisata ke museum. Selanjutnya, pembelajaran 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui berbagai macam gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Kita kembali membahas tentang sistem peredaran darah. Berbagai gangguan kesehatan sistem peredaran darah tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Secara garis besar antara lain gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, dan faktor keturunan. Gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh berlebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko menumpuk lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadi hipertensi dan jantung koroner. Jantung koroner. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua misalnya. Jika orang tua, apa itu ayah ataupun ibu, menderita hemofilia 50%, anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia tersebut. Kemudian kita ke jenis-jenis pola lantai dan tari. Jenis-jenis pola lantai dalam tari secara garis besarnya, yang pertama pola lantai lurus dan pola lantai melengkung. Dari pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya pola lantai lurus ke samping, lurus ke depan, diagonal, dan zigzag. Adapun pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lingkaran.
Selanjutnya, membuat dan membaca pantun. Kalian telah mempelajari ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari atas, sampiran, dan isi. Bersaja AB-AB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Dan setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Sekarang, mari kita mengingat kembali ciri-ciri pantun. Di sini Ustadz tulis ada 4 ya. Ada 4 langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Dan yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai pada baris kedua, sama dengan sajak pada baris keempat. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6. Menyambung pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai dalam tari kreasi daerah memiliki makna. Garis lurus memberikan kesan lembut. Garis mendatar memberikan kesan istirahat. Garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis. Sedangkan diagonal memberikan kesan kuat. Adapun contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk dalam tarian tersebut, Ustadz tulis yang pertama mengerjakan tugas. Yang pertama, tari piring menggunakan pola lantai garis lengkung. Yang kedua, tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Yang ketiga, tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Selanjutnya, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang pelajar, tentu kita memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Contoh bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru diantaranya mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, berbalas pantun. Selain dapat dilakukan sendiri, kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya, kalian membacakan pantun teka-teki, kemudian teman membaca pantun balasan untuk menjawab pantun teka-tekimu. Contoh daripada pantun yang berbalas atau berbalas pantun, misalnya sini Ustadz rekam lewat suara ya. Pulang kampung halaman, mampir sebentar di kota Seragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Jawabannya, pulang kampung ke Majalengka. Sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, itu salah satu contoh daripada berbalas pantun.
Baik, demikianlah video pembelajaran ini Ustadz buat. Kemudian tugas antum adalah setelah menonton video ini, antum diharapkan bisa memahami. Yang pertama adalah tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah apa saja. Kemudian memahami isi makna dan amanat pantun berdasarkan isi interaksi dalam bidang pendidikan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya jenis pola lantai dalam tari. Dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk tugas, Ustadz minta antum untuk membuat satu buah pantun dan dikumpulkan di kelas room. Baik, atas perhatian dan partisipasi anak-anak Ustadz ucapkan terima kasih, dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.